Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di kajian kitab Ar-Risalah Jami'atul Maqasid karangan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selanjutnya kita masuk di pembahasan tentang sunnah sholat. Kita kaji bagaimana Hadratus Syekh membahas tentang sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanu halan utawi pira-pira sunnah sholat iku al adzanu adzan pertama, wal iqamatu lan iqamah qablaha in dalam sadurungi sholat maktubati kadue sholat maktubah atau sholat wajib. Walau limun faridin senajan anane sholat maktubah iku sendirian gak jamaah. Wa idza ijtama'a dalam nalikane kumpul apa sholawatun pira-pira sholat adzana mongko adzan sapa wong lil ula krono utawa kadue sholat kang pertama. Wa aqama lan iqamat sapa wong likuli wahidatin kadue saben siji. Artinya di sini kesunahan sebelum sholat itu ada azan maupun iqamah, maklum ini. Dan itu hanya pada sholat wajib. Sholat sunnah nggak ada. Maka tidak ada azan di sholat sunnah maupun iqamah. Nah, di sini beda ketika sendirian sama jamaah. Sendirian pun tetap azan sendiri boleh, sama iqamat sendiri juga boleh. Rupanya dia mengumpulkan, misalnya qodok misalnya, atau jamak takhir misalnya, juga adzan bisa. Yang penting itu sholat yang wajib dan nanti iqamat satu persatunya. Wa raf'u yadaihi lan ngangkat kedua tangani wong sing gambarane atas ngangkat iku hadwa mankibaihi ing lurus karo ini pundak lurune wong mata harumi sertani utawa bebarengane karo takbiratul ihram wa ruku'i lan ruku' wal itidal lan itidal wal qiyam lan ngadeg minat tasyahudil ula sang tasyahud kang pertama. Beliau secara rapat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membahas tentang ngangkat. Maka umum kalau Imam Syafi'i, teman-teman kalau lihat itu begini prakteknya, Allahu Akbar di kitabnya. Kalau ini beda, tapi sunnah juga. Nanti ngangkat itu sunnah tadi. Kalau penempatnya di sini gini. Baik itu nanti ruku, iktidal maupun kembali. Sami Allahu liman hamidah. Bukan gini, tapi gini. Yang tertulis di sini. Oke. Wad'u yumnahu lan melatakaken tangan tengene wong alaku yusrahu ing atase utawa dhuwure pergelangan tangan kiwane wong. Jadi ini ketika nanti meletakkannya di sini. Tahta sadrihi wa fawqa surratihi lan ing dalem dhuwure dada ini sorry dodo dhuwure udah pas di tengah gini. Bukan di sini, bukan di bawahnya. Artinya penempatan atas kesunahan ini secara spesifik meletakkannya bukan di sini maupun di sini maupun di sini maupun di sini, tapi pas di tengah di sini. Nanti ada yang menggambarkan itu dengan ditekan gini atau sampai miring kayak gini. Bolehlah menggambarkan itu dengan gambaran tentang hati itu ada di sebelah kiri. Tapi apakah hati itu dimaknakan secara biologis atau
secara maknawi, artinya yang dengan dalih atas hadratul Rasul membahas tentang segumpal daging yang disetujui jika baik-baik semua. Idza fasadat kullu, idza sholat kullu ala wahiyya qalbun. Makna kayak begitulah. Ala wahiyya qalbun. Jadi ketika segumpal daging ini apakah daging yang berbentuk ataupun itu mengartikan metafora, atau artinya metafora adalah sesuatu yang ketika bagus semua dalam fil amal, terus menempatkan di sini, atau secara maknawi. Hingga pernah saya main-main sama teman-teman, kalau sakit hati di mana kamu? Di sini tuh. Aduh sakit, enggak, pastinya di sini. Kayak begitu. Akhirnya orang teman-teman di kelas tahassus saya akhirnya ngomong, oh iya kalau sakit di sini mules, nah di perut. Terserah dengan gambarannya. Ataupun ketika ngangkat misalnya, saya memikirkan atas itu, ada yang ngangkat gini, tapi kanan dulu gini, terus diputer gitu, dengan dalih atas kesunahan kanan dulu. Oh, akhirnya saya pikir kalau di angkat di sini kan kesunahannya itu kan ketika ngangkat waraf uyadahi hadwaman kibai ma'ataharum waruku'i ma'at ruku'i, maka ketika ruku juga gitu dong. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pikiran saya begitu. Akhirnya gak ada kanan dulu bebarengan, gak ada kesunahan kanan atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqqa surati wa du'a utawajjuhi lan dungo tawajjuh ba'da tahrumi dan sausi takbiratul ihram. Wajjahtu wajhiya lilladzi likulli sholatin, kedua saben-saben salat, artinya ketika apapun salatnya pokoknya itu baca itu doa tawajjuh likulli sholatin. Wa ta'awudzu lan maca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liqiraati kedua mocoan kula rokaatin ing dalam setiap rokaat. Jadi moco ta'awud wa ta'minu, jadi moco bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Setiap rokaat di sini disunahkan baca ta'awud dulu. Wa ta'minu na moco amin. Wa qiraatu ayatin dan moco ayat ba'dal fatihati ing dalam sausi moco surat Fatihah. Tapi ditakyinnya dikhususkan fil aulaya ini in dalam rokaat awal luru. Jadi di rokaat ke 1 dan 2 misalnya di asar gitu, 1 dan 2. Jadi ketika ada yang semangat ba'da rokaat yang nomor 2 atau di rokaat ke 3 sama 4, maka semangatnya tanpa dasar, bukan malah dapat kesunahan tapi menjadi makruh. Wasuratulan utawi surat al-kamilatu kang sempurna, misalnya kul wallahu ahad, kul a'udzu binnas, yang pendek-pendek itu. Wasalasu ayatin atau 3 ayat, dan 3 ayat dan gambaran kayak begitu iku afdhalul utomo. Pengertian atas membaca surat pendek itu ya pendek, bukan panjang, itu lebih utama daripada panjang tapi gak sempurna. Itu pemaknaan dari ini. Wal jahrulan banterake wacawan, wal israrulan ngirihake wacawan fi mahalliha ing dalam panggunaan israf wal jahr. Maka kesunahan ini dalam artian apakah boleh ya, boleh-boleh aja, tapi tidak mendapatkan atas kesunahan. Memang subuh memang harus dilirikan siang. Wala tajharulan orang bataraken sapa imro'atun wong wadon bihadri rajulin ajnabiyyin ing dalem keadaan hadire utawa ana wong lanang kang liya. Perempuan ngimami, rupanya di situ dekat sama perempuan, tidak usah dibantarkan.
tidak ada kesunahan atas kamu ya, karena hadratir rajulil ajnabi, jika tidak maka sunnah. Wa takbiru lan maca takbir Allahu akbar lintikoli krono pindah-pindah dari rukun 1 ke rukun 2. Terus wa tasbihu lan maca sami watasmi ulan moco sami Allahu liman hamidal itidali kadue itidal. Watasbihu lan moco tasbih fi ruku'i ing dalam rukuk kesunah maneh subhanahu wa sujud wal julusu lan lunggu istirahati kadu istirahat ba'da sajdati tsaniyatin ing dalam sause sajadah sujud kang nomor loro yakumu kang ngadeg sapa wa anha saking sajadah tsaniyah. Wa wadu yadaihi lan meletakkan tangani wong fi tasyahudi ing dalam tasyahud ala fakhidaihi ing atase pupu lurune wong nasyiran hale wong kang gelar yasarahu ing tangan kiwane wong qabitan hale wong kang genggam jemnahu ing tangan kanane wong illal musabbihata kecuali cari penunjuk fayashiru biha fayashiru nuli gawe isyarah sapa wong biha kelawan musabbiha tadi itu ketika apa inda qauli la ilaha illallah ing dalam nalikane maca inda qauli illallah ing dalam nalikane maca illallah. Nah, kenapa dinamakan musabbiha? Karena itu termasuk penyucian dan tauhid atas illallah dengan terunjuk ini illallah Allahul wahid qul huwallahu ahad. Terus munhaniyatan kelawan kang miring nadhiron hale nadhirun wong kang ningali ilaiha maring musabbiha itu dari illallah tadi illallah lihat ke sini kesunahannya di situ nadhiran ilaiha dan bukan lurus gini biasa aja gini kan gini apalagi gini wal iftirasu lan lungguh iftiras fi jami jalsati ing dalem sekabiane pira-pira lungguhan wa tawaruku lan lungguh tawaruk fil jasadil akhirati ing dalem lungguhan kang akhir wa taslimatu atsaniyatu lan maca salam kang nomor loro ya wal iltifatu lan memalingkan muka fit tasli matain dalam salam loro wa niyatul khuruj lan niat khuruj utawa niat metu minas sholati saking sholat makrunatan hali dibarengake bitaslimatil ula kelawan salam kang pertama. Ini sunnah tadi niat assalamualaikum plus niat itu khuruj minas sholat. Nah, ini kan dengan khuruj minas sholat pertanyaan nih sunnah enggak orang itu salam ke kiri? Jawabnya pasti sunnah. Tapi kan sudah di luar sholat. Apakah sunnah itu fi sholat atau ba'da sholat? Ini menjadi masalah. Saya juga belum mempelajari atas itu. Sama dengan pikiran begini. Sholat adalah sesuatu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, pertanyaannya, di tengah-tengah sholat, kentut, batal apa tidak? Belum sholat aja belum selesai kok. Kan sholat di tengah sholat loh ya, ketika diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pertanyaannya, ketika kentut, batal enggak sholatnya? Ya enggak. Wong, sholat itu dikatakan sholat ketika diawali dengan salam. Nah kalau belum dikatakan ini belum sholat tuh, kasarannya kan begitu. Nah cara berpikirnya bisa dielaborasi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul khuruj itu wa idamatun nadri langgengake ningali mahala sujudihi ing panggonane sujudi wong wa khusyu'un dan khusyuk wa tadabburu qiraatin dan angan-angan artine mikir-mikir maknane wacane wa dzikir. Jadi ketika membaca Al-Fatihah terus surat diane karo tadabbur kalau artinya memaknai atas itu ya faham. Nah pertamanya juga
Bagaimana idamatun nazim mahala sujudihi, ketika berdiri ia mahala sujudihi dilihat 4 sujudnya. Pertanyaannya, ketika ruku apakah dilihat juga? Gini. Nah, 1. Kedua, ketika sujud apakah lihat kayak gitu? Maka di sini bisa dikembangkan. Salah satu pernah saya baca kitab itu, ketika ruku lihatnya itu kaki, ketika dia sujud itu yang dilihat hidung. Serah ya, tapi idamatun halal ini umum lah, untuk umumnya. Yang rata-rata dikatakan ketika berdiri itu pasti mahal sujud, tapi spesifik gambarnya yang saya katakan tadi. Wa qiraatin wa mujafatu rajuli, lan begangakene wong lanang mirfaqaihi ing sikut lorone wong. Wong lanang iki begangno, khusus wong lanang. Terus anjan bi ngadohno saking lambunge wong lanang. Lalu lan apa ngangkat sapa wong batnahu ing wetenge anfakhidaihi adu saking pupu lorone wong lanang fi ruku'i indam rukuk wa sujud lan sujud. Dadi lanang iku benggang plus rukuk diangkat wetenge. Kalau perempuan ndak, malah ditutupi kayak begini. Nah, ini pembahasan atas Hadratus Hasyim Asy'ari pada kesunahan-kesunahannya yang qabla adzan maupun di dalamnya, yang itu bisa dikatakan sunnah hayatnya. Cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.